Racer Indonesia. Ketemu lagi sama gue, Adam dari Indo Racer. Kali ini Indo Racer kedatangan tamu istimewa, pemilik store Racer yang lumayan udah lama di Indonesia. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol luas masalah Comet dan lainnya. Halo, Mas, gimana kabarnya? Baik, Gimana? baik. Sibuk apa nih? Sibuk ngurusin anak. Ya paling foto-foto, jalan-jalan. Ini lagi pakai Comet apa nih? Hari ini pakai Equip sama Planet Hobby. Oh, karena kebetulan juga cuacanya panas dan anginnya sedikit, jadi harus komen yang lebih lengket. Kan Mas, gue mau ngasih lu tantangan ya. Apa tuh tantangannya? Gue pengen lu hand combing dalam waktu 1 menit. Apa sih ngapain Mas? Ini ada juru berantak. Ini tangannya seorang yang nge-groove. Siapa? Lo tulis komen di bawah siapa tangan yang nongol di video ini. Ntar lu bisa dapat giveaway dari tim Indo Racer. Ya, lihat komen di bawah lu bisa dapat giveaway dari tim Indo. Oke, waktunya 1 menit. 1 menit kita combing. Style bebas ya? Style bebas Apa aja kan? apa aja yang penting keren. Oke, nah itu ya. 3, 2, 1, start. Ini pakai Comet yang agak heavy ya. Kalau pakai kaca ya kurang juga nih ya. Ada stylenya lagi isir. Ini gue yang lihatnya aja takut ya. Karena kalau gue disuruh pasti gue nggak bisa. Nanti the power of TNR Hop. Tetap masih udah lengket sebenarnya. Ya udah. Ya lumayan lah kayaknya nih ya. Dari sepegangan gue sih, ulang aja sih. Wah, masih 15 detik lagi dan selesai nih. Udah kayaknya deh. Ini hasilnya, guys, bisa coba penilaian kasih link dari tulis juga di bawah penilaian lo gimana, stylenya, jadi gimana, kalau bisa bangga. Sekarang kita biarin Ernest sisir lagi. Nah, kebetulan nih Ernest bawa beberapa sisir dan gua tertarik sama sisir yang gayanya menarik ya. Ada beberapa yang punya. Kita belajar juga Ernest cara pakai sisir ini gimana gitu. Oke, coba. Gue nggak bisa banyak pakai trik di sisir ini, cuma ya untuk sebatas sisir masih oke lah, masih bisa gue. Terus ini nggak dikasih kaca lagi lah. Dikasih kaca. Tega juga ya, gue nggak dikasih kaca di sini. Sisir ini beratnya lumayan enak sih, lumayan mirip sama berat pisaunya, pisau dengan ini kan mereknya Benchmade. Ada pisaunya kan ini, cuma ini Benchmade hand combing butterfly comb-nya lumayan sih. Ini udah rapi belum Bang? Belum sih. Oke, gua rasa cukup dulu untuk segmen ini. Mungkin kita akan lebih kupas lebih dalam lagi untuk teman-teman kita. Di segmen selanjutnya kita akan kupas lagi tentang Comet dan dunia cowok. Sampai ketemu di segmen berikutnya dengan host Indo Racer yang berikutnya juga. Gua sampai di sini dulu, sampai jumpa. Oke. Kembali lagi dari Indo Racer. Kali ini kita sampai ke segmen 2 bersama saya, Vio. Bicara tentang Quiff, bagaimana sekarang nih Quiff-nya nih? Gue sekarang lagi fase santai-santai berjalan, jadi nggak segencar awal-awal masuk, nggak segencar pertengahan, karena gue lagi mikirin konsep-konsep selanjutnya sih, apa yang mau gue lakuin sama Quick Store ini. Kalau boleh tahu nih ya, apa motivasinya Bro Ernest nih mendirikan Quiff Store? Awal-awal
dulu pertama banget gue bikin Quick Store karena sejujurnya pemain favorit gue kan Murace dari dulu gitu. Maksudnya gue awal kenal pemain impor yang gue kenal pertama Murace. Dulu gue dapat Murace dengan gampang gitu dan harganya ya lumayan mahal sih gitu. Sampai gue berpikir untuk kenapa nggak gue masukin aja ke sini untuk gue jual dengan harga ya mungkin bisa lebih bersahabat gitu buat market sini. Samping itu gue berpikir dengan ikut ini akan lebih banyak orang yang bisa dapetin produk grooming gitu. Dan sekarang juga nggak cuma pomade kan, gue sempat masukin kan sempat buat kaos gitu, atau mungkin nanti ke depannya gue masukin produk-produk lain lagi. Oke. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, sejak kapan nih Bu Ernest pakai pomade? Kalau dibilang pakai pomade, waktu gue ospek tahun 2003, gue disuruh potong mohawk sama senior. Semua juniornya potongnya mohawk, tengahnya habis, dan disuruh pakai pomade. Gue inget pomade pertama gue Tancho waktu itu. Jadi gitu, rambut gue makin panjang, gue jemin, sampai akhirnya gue baru pakai pomade lagi tahun 2009. Jadi bisa dibilang pertama kali pakai mungkin tahun 2009 lah. Nah, gimana nih pendapatnya Bu Ernest tentang pomade lokal sekarang? Pomade lokal sekarang, gue bangga sih sejujurnya. Kalau secara keseluruhan gue bangga dengan scene pomade lokal sekarang. Karena ngebuktiin juga gitu, kalau orang Indo nggak cuma ikut-ikutan pakai pomade, nggak cuma ikut-ikutan tren rambut klimis, tapi juga bisa bikin produk yang berkualitas. Dan menurut gue juga nggak kalah dibanding produk luar. Menurut gue secara pribadi pomade lokal justru lebih cocok buat orang di Indonesia karena brewernya sendiri tinggal di negara ini, sehingga dia tahu jelas kalau mau bikin heavy yang seperti apa untuk cuaca di Indonesia, seperti apa yang orang Indonesia suka. Menurut gue lebih cocok malah. Yang terakhir dari Bu Ernest nih. Oke. Ya, kan udah banyak banget nih yang pakai pomade nih dari apapun gitu ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, pomade 5 pomade ya sebutin yang menurut Bu Ernest tuh paling favorit. Oke. Pomade pertama menurut gue yang favorit Murace Superior. Mau old batch, new batch, Prison, Extra Heavy, tetap gue suka sama pomade ini karena ini pomade pertama gue yang impor dan gue suka karakternya, bener-bener greasy gitu, bener-bener cocok untuk greaser. Terus pomade favorit lainnya nih Thor and Robbie Firm Hold, udah bulu-bulu kalengnya. Ini batch lama sebenarnya, konon dari Thor and Robbie. Dan gue suka pomade ini, salah satu pomade favorit selain performanya yang lengket, juga story-nya. Karena pomade ini cuma dibuat beberapa oleh Ivan, jadi setelah ini nggak ada dibuat lagi. Terus dibeli sama Puga beli 2, dan 1 dia kasih gua, sehingga ini punya story tersendiri buat gua. Terus pomade selanjutnya Ruzel merah ataupun hijau, atau nanti yang keluar pink juga gue suka bakalan, karena gue suka dari brand Ruzel sendiri. Dia punya attitude, dia punya karakter sendiri, sehingga ini jadi salah satu pomade favorit gue. Terus Quick karena performanya sesuai dengan yang gue mau, dengan yang gue butuhkan. Dan yang terakhir Just Incredible. Incredible ini gue suka karena brewernya respect sama gua, sehingga dia kirimin line up pomade ini buat gua foto, buat gua review, dan performanya juga oke. Tahun lalu sih cuma gua yang punya ini, tapi tahun ini udah mulai banyak, jadi nggak rugi kalau punya pomade ini. Bagus. Sip, itu aja top 5 dari gua. Oke, Bu Ernest. Terima kasih Sampai banyak. jumpa. Oke, balik lagi di Indonesia. Kali ini segmen 3 bakal sama gua, Puga, dan halo Bro Resto. Halo, kabar? baik sekali. Ketemu lagi kita ya. Yoi. Balik lagi ke omongan seputar Quick Store tadi. Dulu kan, nggak dulu sih, sempet Quick Store booming banget, hashtag makasih Quick Store di Indonesia Pomade Enthusiast di grupnya. Itu trending topik banget. Nah, kedepannya gimana nih langkah yang bakal lu buat untuk
mungkin pertama gue ucapkan dari Quick Store, mewakili Quick Store gue ucapkan thank you buat semua yang udah pernah pakai hashtag makasih Quick Store, yang udah pernah belanja di Quick Store. Untuk kedepannya gue akan coba bikin sesuatu yang lebih fresh buat dunia grooming di Indonesia. Jadi nggak cuma sebatas jual pomade gitu. Sisir kan udah ada beberapa. Mungkin gue akan coba keluarin clothingan atau hal lain lah yang lebih fresh gitu. Oke, nah, ngomong-ngomong soal IP ya, kapan pertama kali gabung? Pertama kali gue gabung di IP itu tahun 2013 akhir. Postingan pertama gue kurang lebih September-November 2013. Itu juga gue tahu IP secara nggak sengaja. Karena sebelum kenal IP justru gue kenal sama Ivan Toar dulu. Gue kenalnya karena barber gue dan Ivan Toar sama. Terus berkontak lah melalui si barber, gue kenal Ivan, gue beli pomade-nya dan gue join IP. Kita kan tahu sendiri ya, kalau postingan lu tuh paling ditunggu-tunggu, paling laris manis lah jatuhnya ya. Gimana sih rasanya jadi panutan nyisir di IP gitu? Mungkin postingan gue bukan paling ditunggu sih, paling sering memang gue posting. Hampir 1-2 hari sekali gue pasti ada postingan. Dan gue nggak merasa jadi panutan ya sebenarnya. Maksudnya kalaupun memang banyak yang tanya-tanya, gue akan berusaha jawab sebisa gue, setahu gue gitu. Dan itu juga melatih gue dengan makin banyak orang yang suka, dengan makin banyak orang yang demen gitu. Itu melatih kerendahan hati gue juga sih sejujurnya. Karena semakin orang diangkat-angkat akan semakin tinggi, kalau jatuh bisa sakit. Mendingan ya home high, stay low. Pendapat lu tentang IP dulu dan sekarang? Seingat gue dulu gue join masih 3.000 member. Sekarang 13.000 ya? 13.000. Ya beda 10.000 member, berasa juga sih. Makin rame, makin banyak pertanyaan-pertanyaannya. Kita yang dulu, gue kan karena dulu masih baru join, mungkin obrolannya menurut gue lebih serius gitu kan. Terus makin ke tengah-tengah gue join, makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah sering ditanya. Cuma ya menurut gue ya manusiawi banget sih, orang baru join dia pikir bisa nanya apa yang dia nggak tahu kan, ya udah. Cuma ya melalui pembelajaran, alangkah baiknya untuk baca dulu, untuk lihat-lihat dulu baru nanya. Sekarang gue merasa makin udah balik lagi, makin berkualitas. Nah sekarang model rambut keseharian lu apa yang paling favorit? Model rambut keseharian kalau buru-buru pasti slick back, kalau enggak side part full back, karena ini juga belum sempurna sampingnya, jadi sementara masih dua itu. Cuma kalau punya lebih banyak waktu atau kadang-kadang di tengah-tengah keseharian suka ganti-ganti. Nah yang kita lihat dulu kan Resto tuh identik dengan undercutnya, dan sekarang move on dengan long trimnya. Oke, ada pesan nggak buat riset di Indonesia? Pesan gua untuk riset di Indonesia, kalau memang kalian suka, kalian pakai. Kalau kalian nggak suka, jangan kalian hina. Biarin aja masing-masing dengan keasikannya masing-masing, dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Bertukar paham boleh, tapi jangan sampai salah paham. Oke, gitu aja dari gua. Jangan lupa di subscribe, tombolnya ada di bawah sini. Dan jangan lupa di komen juga. Tadi tangannya siapa tuh yang ngacak-ngacak rambutnya Bro Resto? Tulis komen pertama bakal dapat giveaway dari tim Indo Geser. Serius tuh? Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam berminyak. Salam berminyak. Cabut. Lalu. Ayo ngomong. Masa? Masalah. Semuanya ya. Udah ngomong dulu. Ngomong. Mas, kalau gua ngomong segini jelas gak? Nggak tahu gua. Kalau suara gua kayak gini, kira-kira kedengeran nggak? Kalau suara gua segini kencengan nggak? Kalau aslinya sih kekencangan suara segini. Cuma kalau di kamera nggak tahu. Bacain dulu scene 1.
biar gua ntar Biar dia ngeditnya. tahu. Oke. Ini ada sambil kerekam kan? Ini segmen 2, take 3 ya? Take 3. Rambut lu potong, Mas. Lu harus bukan. Tadi kan nyender ya? Nyender berarti. Sip. Oke. Sekarang nih segmen terakhir dari segmen 2 nih. Sebagai penutup aja, saya akan menanyakan Oke. Salah. Iya, salah baru yang kebetulan. 3. Salamannya gimana nih? Salaman gini aja kan? Iya kan? Terus cabut. Belum. Pakai di subscribe. Oke, gitu aja dari tim Indonesia. Ayolah cabut ya.